Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi saudara-saudara sekalian bersama saya Evangelis Budi Sutejo. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Namun sebelumnya, marilah kita baca kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Begini bunyinya, saudara-saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih, ada hal yang wajar kalau kita mengumpulkan harta, saudara. Karena kita mempunyai planning atau rencana. Jadi kalau tidak mengumpulkan harta, bagaimana rencana kita bisa terlaksana? Misalnya seseorang yang mau menikah kan pasti harus mengumpulkan uang untuk rencana pernikahan. Orang mau mendirikan usaha kan juga harus mengumpulkan harta benda, uang dan perlengkapan sebagainya supaya perusahaan itu berdiri. Jadi bagaimana mungkin planning itu atau rencana itu bisa terlaksana kalau tidak ada yang harta yang harus dikumpulkan. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah jangan mengumpulkan harta di bumi saja. Ya. Dari ayat 19. Risikonya mengumpulkan harta di bumi. Harta itu bisa rusak, saudara-saudara. Rusak karena dimakan rayap, karena ngengat, karena berkarat, atau karena lapuk. Ya. Berikutnya harta itu bisa juga musnah, saudara-saudara. Musnah mungkin karena kebakaran, mungkin hanyut karena kebanjiran, ketimbun tanah longsor dan sebagainya. Harta itu juga bisa hilang, saudara-saudara. Hilang dicuri atau mungkin harta itu uang itu dipinjam dan tidak dikembalikan. Tetapi yang Tuhan inginkan, yang terutama adalah mengumpulkan harta di surga. Dalam ayat 20, alasan mengumpulkan harta di surga, saudara-saudara. Yang pertama, di surga ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Ya memang karena tidak ada ngengat dan karat di surga. Di surga pencuri tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena harta di surga itu, saudara, bersifat kekal atau abadi. Tapi harta di bumi bersifat sementara, saudara. Tuhan ingin supaya kita tuh melekat pada Tuhan, tidak melekat pada harta di bumi. Kita sebagai manusia ya perlu mencari harta karena untuk sandang, pangan, papan kan kita perlu, saudara. Tetapi yang menjadi prioritas adalah mencari Tuhan. Nah, mengumpulkan harta di surga itu antaranya bagaimana, saudara? Misalnya memuji dan menyembah Tuhan itu sudah mendapat poin harta di surga, saudara. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya adalah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ya. Tiap minggu memberi persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan sebagainya itu untuk Tuhan, saudara. Dan juga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu juga di sana dicatat kita mendapatkan harta di surga. Supaya jiwa-jiwa itu mengikut Yesus atau percaya Yesus, itu juga mengumpulkan harta di surga. Berikutnya adalah membantu orang yang perlu dibantu. Kita kalau mempunyai harta yang banyak, yang cukup, dan kita tidak memikirkan orang lain, itu jangan dikira harta kita di sana banyak, saudara. Perumpamaan seorang janda miskin itu hanya
memberi 2 peser uang, tetapi di hadapan Allah itu besar karena itu uangnya hanya sekian, uang janda itulah. Yang lainnya yang kaya-kaya hanya memberi dari sisa hasil usaha atau uang-uang yang recehan mungkin. Mungkin kalau janda memberi 2.000 lah, yang punyanya 2.000, sedangkan orang kaya itu mungkin pas hari itu dobat 1 juta, tapi dia ngasihnya cuma 10.000. 2.000 dan 10.000 besar mana? Ya jelas besar 10.000, tetapi di hadapan Tuhan itu besar 2.000 karena janda itu memberi seluruh apa yang dia miliki. Jadi yang perlu dibantu di sini jemaat yang kurang mampu, kita bantu supaya mendapatkan kesejahteraan. Kemudian juga perlu membantu aktivis gereja. Aktivis gereja itu yang dibantu jangan hanya pikir ini aku bantu pendeta aja, tapi yang lainnya juga perlu dibantu, saudara. Misalnya kosternya juga perlu dibantu, karena koster tiap hari bekerja, kerjanya juga berat, nggak ada uang berlebih nih sekedar buat beli bensin, nah misalnya gitu. Dan juga misalnya WL, Singer itu mereka habis pelayanan pada Tuhan, ya apa salahnya kalau saudara mempunyai uang atau sedikit untuk mereka supaya mereka bisa makan di luar atau mungkin mereka bisa untuk kebutuhan lainnya. Yang berikutnya, orang yang tidak seiman pun kalau kita tergerak hatinya juga perlu kita bantu, saudara-saudara. Ya mungkin pas ada acara Natal kita bagi-bagi sembako kepada tukang beca, kepada tetangga kanan kiri. Nah, kesimpulannya di sini, saudara, mengumpulkan harta di surga adalah prioritas utama. Kita mengumpulkan harta di bumi karena untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi jangan lupa prioritas utama adalah mengumpulkan harta di surga. Mencari harta di bumi itu tidak salah karena kita masih mempunyai kebutuhan, saudara-saudara. Kebutuhan sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kita menolong orang lain itu bukan supaya kita masuk surga, saudara. Kita mencari amal biar masuk surga, bukan, tetapi karena apa, saudara? Karena kita mengasihi Tuhan dan sesama, makanya kita harus mengutamakan Tuhan dan juga sesama kita perlu kita kasih, saudara. Nah, sebagai penutup, mari saudara kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya renungan singkat ini, saudara, memberkati kita semuanya. Amin.